Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar al-azizil alim adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin nama ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah. Dan sebagaimana biasa setiap malam sehabis maghrib di masjid ini diadakan pengajian. Jadi mungkin Masjid As-Sulaha ini satu-satunya masjid di Barabai yang mengadakan pengajian tiap malam. Ya, kira-kira di masjid lain gak ada yang ada di Barabai. Nah, dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau berhadir, kau menghadiri pengajian ini, berarti kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi seorang hamba yang beruntung. Di dalam hadis Nabi sabdakan, man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan dia pemahaman tentang ilmu agama. Kayak apa cara Allah Ta'ala memberikan pemahaman kepada hamba tentang ilmu agama? Allah beri dia taufik hidayah, mau hadir, mau mendengarkan pengajian, mau hadir ke majelis ilmu, lalu diberikan Allah Ta'ala pemahaman tentang ilmu agama. Nah, lalu kata Nabi, orang yang diberikan Allah Ta'ala pemahaman itu pertanda dia akan diberikan Allah Ta'ala khair, kebaikan yang sangat banyak. Lalu kata para ulama, di antara makna khair pada hadis itu tadi ialah dia dimewafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majelis-majelis seperti ini, mudah-mudahan kita bertahan diwafatkan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas masalah jual beli. Jadi sudah beberapa bulan, 4 bulan lebih mungkin dalam pertemuan kita setengah bulan sekali kita masih membahas masalah jual beli kada habis-habis. Ini menunjukkan masalah jual beli ini lumayan luas, lumayan lebar. Nah, dan masalah jual beli ini termasuk masalah muamalah yang wajib kita pelajari semuanya. Kenapa? Karena semua kita tidak lepas daripada jual beli di dalam keseharian kita. Nah, walaupun jerulun kada semua kita menjadi penjual, menjadi pedagang, tapi semua kita pasti menjadi pembeli. Oleh karena itu kita wajib mempelajari ilmu tentang masalah jual beli, karena mana agama Islam kita ini sangat sempurna. Agama kita bukan hanya mengatur bagaimana tata cara beribadah kepada Allah, tapi agama Islam juga mengatur di antaranya masalah muamalah. Ini menunjukkan agama kita begitu sempurna. Sehingga kita wajib melaksanakan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat, sesuai dengan ketentuan Islam. Pada malam hari ini kita akan membahas masalah ada yang namanya di masalah jual beli itu adalah ada yang namanya khiyar. Nah, jadi di dalam jual beli ada yang namanya suatu masalah disebut khiyar. Apakah itu khiyar? Khiyar adalah menuntut akan yang paling baik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya. Nah, jadi ketika kita melaksanakan jual beli sudah berakad, duitnya sudah kita unjuk, barangnya sudah kita ambil, maka setelah terjadi akad ada suatu proses yang bisa dilaksanakan disebut khiyar. Apa itu khiyar? Kita dibolehkan menentukan pilihan apakah ingin melanjutkan jual beli itu atau ingin membatalkannya. Boleh. Nah, jadi khiyar tadi adalah menuntut akan yang paling baik dari dua perkara. Nah, apa yang paling baik? Apakah meneruskan jual beli yang sudah dilaksanakan tadi atau membatalkannya? Nah, itu ngarannya khiyar. Kenapa disyariatkan khiyar di dalam Islam, di dalam jual beli ini? Nah, ini sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian agama kepada manusia, maka disyariatkanlah khiyar pada jual beli agar masing-masing dari pembeli dan penjual tidak ada yang merasa dirugikan. Khiyar ini kena ada beberapa macam.
Ada yang namanya nanti khiyar majelis, ada yang namanya nanti khiyar syarat, ada juga kina yang namanya khiyar aib. Nah, jadi ketika kita melaksanakan jual beli, maka kita akan mendapatkan fasilitas khiyar, baik itu khiyar majelis, khiyar syarat atau khiyar aib. Nah, kita masing-masing satu demi satu kita mengetahui apa itu khiyar majelis, apa itu khiyar syarat, apa itu khiyar aib. Yang pertama tadi khiyar majelis. Khiyar majelis berlaku pada transaksi jual beli apa saja. Maka masing-masing dari penjual atau pembeli boleh memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya selama khiyar majelisnya tidak terputus. Jadi ketika kita melaksanakan akad jual beli, misalkan duit sudah kita serahkan, barang sudah kita ambil, selama kita berada di majelis akad, di tempat transaksi itu, kita boleh kada jadi. Baik kita sebagai pembeli, aku kada jadi nah berubah pikiran, nah barangnya kau bulikakan, tolong bulikakan duit kau. Atau sebagai penjual kada jadi penjual, aku asa sayang menjual barang tuh nah kada jadi gen. Nah itu bolehlah, boleh. Padahal kada ada janji sebelumnya, kada ada janji kena bila aku berubah pikiran lah aku kada jadi menukari, kada ada. Atau aib di dalam barang kada ada juga. Cuman karena masih di tempat transaksi, masih di majelis akad, sehingga ada yang namanya khiyar majelis. Nah, khiyar majelis ini akan habis diantaranya kena apabila masing-masing sudah berpisah. Kayak apa cara berpisahnya kena dijelaskan. Nah, jadi khiyar majelis tadi berlaku pada transaksi jual beli apa saja. Maka masing-masing dari penjual atau pembeli boleh memilih untuk meneruskan jual beli kah atau membatalkannya kah. Nah, itu boleh selama khiyar majelisnya tidak terputus. Khiyar majelis terputus apabila, nah kapan khiyar majelis itu akan terputus sehingga kada boleh lagi kada jadi menukari, kada boleh lagi kada jadi menjual. Ada beberapa catatan yang akan menyebabkan khiyar majelis itu terputus. Satu, memilih untuk meneruskan jual beli. Apabila kedua pembeli dan penjual memilih untuk meneruskan jual beli, maka jual belinya tidak bisa dibatalkan lagi. Misalkan ulun datang ke toko pian ingin menukar napa, misalkan ingin menukar utas. Nah, lalu setelah ulun beakad, duitnya diunjuk, utasnya ulun ambil, lalu jar kita sama-sama, nah ini kita kada boleh lagi lah kada jadi menukar utas nih, kita sudah memilih untuk meneruskan jual beli akor jar pian. Nah, itu kada boleh lagi kada jadi. Berarti khiyar majelisnya sudah gugur karena keduanya sepakat jual beli ingin diteruskan, kada hendak dibatalkan. Nah, tapi jika hanya salah satunya yang memilih meneruskan jual beli, maka hak khiyarnya sudah habis dan salah satunya lagi masih memiliki hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Misalkan namun ulun nukar utas kanupian, baakad, duitnya ulun serahkan, utasnya ulun ambil. Nah, ini aja ulun jadi sudahlah menukar ini nih. Kada mungkin kada jadi lagi. Nah, jadi pian lalu pian belum memilih khiyar majelis, belum menentukan pilihan jadikah kada jadikah. Ulun ini kada boleh lagi membatalkan. Karena ulun sudah memilih ingin meneruskan jual beli. Pian yang belum memilih meneruskan atau membatalkan jual beli boleh. Tiba-tiba suatu saat pian aku asa menyasal nah menjual utas toh. Karena utas toh dahulu berian arwah abah kok asa sayang banget aku jual kada jadi gina. Bolehlah kada jadi? Boleh. Kenapa? Karena masih ada khiyar majelis. Ulun kada boleh kada hakon. Bila pian kada jadi menjual utas tadi, ulun mau kada mau harus mengakuri. Harus utasnya ulun bulikakan, pian pun duitnya harus membulikakan. Nah, ini ngarannya khiyar majelis. Nah, jadi jika salah satunya memilih meneruskan jual beli, maka hak khiyarnya sudah habis dan salah satunya lagi masih memiliki hak khiyar untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Nah, tapi jika salah satunya memilih membatalkan jual beli, maka salah satunya lagi tidak bisa menolaknya, wajib mensetujui pembatalan jual beli itu. Imba ulun nukar utas tadi, lalu ubah akad, duitnya ulun bayari, utasnya pian unjuk wadah ulun, lalu tiba-tiba misalkan ulun berubah pikiran, nah jar ulun duitnya hendak ulun pakai geus nukar beres nah.
habis baras kada jadi gen nukar utas, nah itu boleh membatalkan jual beli. Pian mau kada mau harus mangkuri, kada boleh kada hakon, karena wajib mensetujui, wajib mengakuri ketika ulun ingin membatalkan jual beli dengan cara khiyar majelis. Nah, dengan cara khiyar majelis. Nah, jadi selama kita belum berpisah di tempat akad, di tempat transaksi, maka ada yang namanya khiyar majelis. Masing-masing daripada pembeli atau penjual boleh ingin membatalkan jual belinya. Nah, ketika salah satu daripada pembeli atau penjual ingin membatalkan, maka yang satunya kada boleh kada hakon. Nah, ini perlu diketahui bagi para penjual khususnya. Apabila orang itu belum keluar, belum berpisah lagi, lalu orang kada jadi menukari kita, itu secara syariat itu dibolehkan. Secara syariat dibolehkan, apa kada jadi menukari. Kita kada hakon tuh kada boleh. Jadi yang pertama, khiyar majelis tadi akan habis, akan terputus apabila kita ingin memilih meneruskan jual beli, kada hendak membatalkannya. Meskipun kita masih berada di majelis, di tempat transaksi itu. Dan kedua, khiyar majelis akan terputus apabila berpisah dengan badan. Selama pembeli dan penjual tidak berpisah, maka selama itu juga hak khiyar masih berlaku bagi keduanya. Nukar misalkan kendaraan, ulun nukar kendaraan pian, berapa harganya? Sekupi 15 juta, ulun bayari duitnya, kendaraannya ulun ambil, kuncinya dan surat-suratnya, lalu berakad misalkan, maka sah jual belinya sudah. Nah, lalu ulun hendak bulik kemana? Ke Banjar. Umpat jerpian nah bulik ke Banjar, umpat aja di jalan. Selama kada berpisah di jalan, maka selama itu juga masing-masing daripada penjual atau pembeli boleh membatalkan jual beli dengan cara khiyar majelis. Nah, dengan cara khiyar majelis. Jadi Islam membolehkan membatalkan jual beli selama si pembeli dan penjual kada berpisah. Sampai ke Banjar, sudah sampai ke Banjar, japian menjuali ulun kendaraan, aku kada jadi menjual kendaraan. Nah, ulun sebagai pembeli mau kada mau harus mengakuri, kada boleh kada hakon. Walaupun orang kada jadi itu kada disebab rusak kada kendaraannya, berjanji kada jua. Nah, maka ketika orang hendak membatalkan jual beli, ulun mau kada mau harus mensetujui. Bilanya kada hakon, ulun berdosa. Nah, itu ngarannya khiyar majelis. Selama kada berpisah, khiyar majelis tetap berlaku. Berapa tahun kah? Kalau 10 tahun kada berpisahan hingga melaksanakan transaksi jual beli, selama itu juga boleh jual beli dibatalkan. Amunnya salah satu pihak ingin membatalkannya. Nah, tapi bilanya sudah berpisah, kada kawal lagi ya. Hingga nukar kendaraan, ulun bawa bulik, kada boleh lagi kada jadi, kecuali kaina ada janji. Nah, atau ada aib, kendaraannya rusak, boleh itu kada jadi, cuman ada kena ketentuannya. Nah, apabila aibnya tuh misalkan kena adanya waktu sebelum orang menjual sudah ada, rusaknya tuh ada orang juga. Nah, datang no kita hanya ketahuan, amun rusaknya dari wadah kita hanya rusak, kada boleh kada jadi. Nah, jadi khiyar bisa dengan khiyar majelis. Selama belum berpisah antara pembeli dan penjual, itu boleh membatalkan jual beli. Salah satunya kalau ingin membatalkan boleh, dan yang satunya lagi harus mengakuri, kada boleh kada mengakuri. Tapi bila sudah berpisah, nah kada kawal lagi yang kada jadi dengan cara khiyar majelis, kecuali jaron tadi dengan ada janji atau memang ada cacat barangnya, nyar boleh kada jadi ulang. Nah, jadi berpisah dengan badan, khiyar majelis akan terputus apabila sudah berpisah dengan badan. Nah, selama pembeli dan penjual tidak berpisah, maka selama itu juga hak khiyar masih berlaku. Maka masing-masing dari penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan jual belinya. Jika jual beli dilakukan di toko yang kecil, maka dengan keluar dari toko itu sudah dinyatakan berpisah, maka tidak berlaku lagi khiyar majelis, kada boleh lagi kada jadi. Nah, ini dianggap berpisah itu kapan? Amun jual beli, transaksi jual beli dilakukan misalkan di tempat toko kecil. Nah, kalau toko nang halus saja biasanya di muka rumah berjualan, datang kita ke toko, nukar apa misalkan, nukar rokok atau nukar kendaraan misalkan. Sudah berakad, kendaraannya kita ambil, duitnya sudah kita bayar, keluar dari toko itu sudah dianggap berpisah. Sehingga kita kada boleh lagi kada jadi nukar rokok tadi, kada boleh lagi kada jadi nukar kendaraan. Kenapa? Hak khiyar majelis sudah habis. Khiyar majelis akan habis apabila sudah berpisah.
Amun transaksi jual beli dilaksanakan di toko kecil, ketika keluar dari toko itu sudah dianggap berpisah, sehingga kada boleh lagi kada jadi, kecuali dengan cara kina khiyar syarat, ada syaratnya. Kina kandaranilah bilanya aku asa kada nyaman memakai kok ada jadilah jaban jualnya itu boleh pulang, cuman ada pulang ketentuan-ketentuannya kina. Atau memang ada aib, boleh juga kada jadi karena ada aib. Kalau khiyar majelis ini tanpa ada syarat, tanpa ada aib, boleh kada jadi. Cuman ada ketentuan-ketentuannya, seperti boleh dilakukan khiyar majelis selama kada berpisah. Nah, jadi jika jual beli dilakukan di toko yang kecil, maka dengan keluar dari toko itu sudah dinyatakan berpisah, maka tidak berlaku lagi khiyar majelis. Selama orang belum keluar, orang kada jadi, mau kada mau kita sebagai penjual harus makuri itu. Nah, kalau nukar baju, misalnya kita berjualan baju coba-cobai oleh orang, lalu ditawar orang berapa, ya kita 200.000, jar orang tahan 200 jual kah, ayo aja kita jual, dibayari orang, bajunya diambil orang, cuman bagaimana ada ulang di situ, jar orang kada jadi nah duitnya aku pakai nukar napa, misalkan nukar beras. Nah, sebagai penjual wajib itu mensetujui orang kada jadi tadi. Karena apa? Karena Islam memberikan kemudahan supaya masing-masing daripada penjual atau pembeli itu kada ada yang merasa dirugikan. Kita kada jadi menjual kan kada rugi juga, baju kada rusak juga, dan duit kita kembalikan, orang pun kada rugi juga. Nah, jadi Islam tuh kada hendak ada orang yang merasa dirugikan dalam jual beli. Nah, kina dalam kasus misalkan jual beli online, nah itu juga kina ada dijelaskan bagaimana khiyar-khiyarnya. Jika jual beli dilakukan di toko besar, maka dengan berpindah ke tempat lain, maka sudah tidak berlaku lagi khiyar majelisnya. Namun jual beli dilaksanakan di toko dan tokonya ganal. Misalkan anggaplah kita toko ganal di mall misalkan. Nah, di mall itu kan luas benar, ganal benar. Lalu kita nukar baju di salah satu tempat penjualan di mall itu, lalu kita pindah ke mana, misalkan ke tempat bermain. Dengan berpindah berarti kita sudah dianggap berpisah. Dengan demikian kada khiyar majelisnya kada berlaku lagi, kada boleh lagi, kada jadi. Nah, jika jual beli dilakukan di jalanan atau di tempat terbuka lainnya, nah banyak kalau jual beli di layanan, kalau di kampung-kampung ada istilah pasar tungging ya. Nah, itu anaknya di jalanan aja. Nah, di kota-kota banyak juga kan di pinggir jalan orang berjualan. Nah, jual beli dilaksanakan di jalanan atau di tempat terbuka lainnya, di lapangan misalkan atau di manakah. Nah, maka dengan memalingkan badan dan berjalan 3 langkah, maka khiyar majelisnya sudah tidak berlaku lagi. Habis sudah khiyar majelisnya, kada boleh lagi, kada jadi. Tapi selama kita belum memalingkan badan atau selama belum berjalan 3 langkah, maka selama itu juga khiyar majelis tetap berlaku. Salah satu daripada penjual atau pembeli ingin membatalkan jual belinya, maka salah satunya lagi wajib mensetujuinya. Nah, itu khiyar apa tadi? Khiyar majelis. Nah, jadi khiyar ada 3. Yang pertama khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib. Khiyar majelis itu berlaku selama si pembeli dan si penjual tidak berpisah. Selama tidak berpisah, masing-masing daripada pembeli atau penjual boleh membatalkan jual beli, dan salah satunya wajib mensetujui. Yang kedua ada ngarannya khiyar syarat. Nah, dibolehkan bagi pembeli atau penjual mensyaratkan sesuatu dari barang yang dijual belikan dengan beberapa ketentuan. Nah, misalkan ulun nukar baju, jar ulun hendak nukarakan baju anak. Nah, cuman anaknya tadi guring di rumah, kada ulun bawa. Jadi hendak nukar baju yang ini dahulu jar ulun. Kina ulun bawa bulik, ulun coba pasang kanu anak. Bilanya sadang jadi ulun nukari. Bilanya kada sadang kada jadi ulun nukari. Ija penjual ayuha. Itu ngarannya khiyar syarat. Seandainya kaina kada sadang, boleh kada jadi menjual, boleh dibulikakan, boleh kada jadi menukari. Nah, ini ngarannya khiyar syarat. Atau apakah lagi misalkan, nah cuman ada beberapa ketentuan. Nah, jadi dibolehkan bagi pembeli atau penjual mensyaratkan sesuatu. Apakah syaratnya? Dari barang yang dijual belikan dengan beberapa ketentuan. 1, disebutkan masa khiyar syaratnya. Harus masa khiyar syaratnya disebutkan berapa? Mencubai tadi teh, nukar baju, nukarakan baju anak, cuman apa?
minta waktu dahulu 3 hari misalkan. Selama 3 hari ini hendak mencoba memasang ke badan anak, sadang kada, bilanya sadang jadi, bila kada sadang kada jadi nukar. Nah jadi harus ada penyebutan masanya khiyar syarat berapa hari. Dan yang kedua masanya diketahui, harus jelas sehari, 2 hari atau 3 hari misalkan. Jangan sampai masanya kada jelas. Misalkan ulun nukarakan baju gesan anak nang baru lahir. Cuman jero ulun bila anak ini lahir dalam beberapa hari ini, maka ulun jadi nukarakan baju anak ini nih. Bilanya kada lahir dalam beberapa hari ini kada jadi tunukari, itu ngarannya kada jelas. Kan kada tahu anak itu lahir dalam waktu sehari ini kah lahir, 2 hari kah, 3 hari kada tahu. Jadi harus jelas sehari, 2 hari atau 3 hari. Dan syaratnya lagi, khiyar syarat ini boleh dilakukan, ketentuan yang ketiga, tidak lebih dari 3 hari dihitung dari ditetapkannya khiyar syarat. Syarat yang terakhir, barang yang dibeli dan yang disyaratkan itu tidak akan berubah selama masa khiyar syarat ditentukan. Nah, jadi khiyar syarat itu boleh dilaksanakan, boleh diterapkan dalam jual beli dengan beberapa ketentuan. Satu, masanya harus jelas, disebutkan masanya harus jelas. Yang kedua, masanya kada boleh lebih 3 hari. Kada jadi menukar itu kada boleh lebih daripada 3 hari. Bilanya lebih daripada 3 hari kada sah kina khiyar syaratnya. Misalkan jalurnya di kampung-kampung tuh pasar seminggu sekali. Nukar datang ke pasar. Hendak nukarakan baju gesan anak misalkan. Nah, jalur ulun kina baju ini ulun bawa bulik lah, hendak ulun pasang kanu anak. Jadi memasang anak jangan memasang ke rumah ya Allah, kada sadang. Nukar kupiah jadi pasar. Pasang di kepala sadang, bawa bulik ke rumah, pasang ke rumah kada sadang lagi, dipasang ke rumah bang. Nah jadi bersyarat, nah ini bilanya kina kupakayakan ke anak kada sadang, kina kuhurupakanlah apabila menghurupakannya, kina minggu kaina. Karena di kampung tuh pasar seminggu sekali. Nah ini kada saham khiyar syaratnya, karena maksimal khiyar syarat itu hanya 3 hari. Bila lebih 3 hari khiyar syaratnya kada boleh. Nah jadi tadi khiyar syarat dibolehkan, syaratnya satu, masanya disebutkan dan harus jelas. Yang kedua, masanya kada boleh lebih daripada 3 hari. Yang ketiga, barang yang ditukar itu kada rusak biasanya dalam jangka masa khiyar syarat tadi 3 hari misalkan. Amun nukar nasi bungkus, lalu jar kita kepada penjual, nah ini kau nak nukar nasi bungkus, iwaknya misalkan ayam, aku nukarakan laki. Nah amun kina laki ku kada katuju ayam ini ku bulikakan dalam waktu 3 hari. Kira-kira 3 hari itu nasi itu kada basi lagi, buruk bisa sudah ya kalau behulat. Nah itu kada sah khiyar syaratnya. Datang orang 3 hari kemudian membulikakan nasi, nah itu kada wajib disetujui, karena memang syaratnya sudah kada berlaku lagi, syaratnya sudah batal. Nah ini ngarannya khiyar syarat. Nah jadi boleh juga atau nukar kendaraan kah. Misalkan aku hendak nukarakan anak sekupi warna putih misalkan, kina aku wadingin aku ni anakku ni katujunya warna apa, bilanya warna putih ni kada katuju, ada jadi nukar je penjual sampai ke rumah ternyata kada katuju. Nah itu boleh kada jadi apabila ada syaratnya. Amun kada ada syaratnya itu kada ada khiyar syarat. Misalkan kayak inilah, ulun nukar baju hendak nukarakan anak, nukarakan sandal aja misalkan, nukaran anak, pilih nomor 38, bawa boleh ke rumah ternyata kada sadang anak memakai sandal itu, lalu bebulik ulun ke toko kada jadi nukar, bolehlah kada jadi. Amun orang setuju kada jadi boleh hai, amun orang kada setuju kada kawa. Kenapa? Karena kada berjanji bang, kada ada syaratnya. Khiyar syarat ini harus ada syaratnya, harus berpandir dulu, harus persetujuan antara pembeli dan penjual. Amun kada ada persetujuan lalu tiba-tiba kada jadi, orang kada hakun, terserah orang aja kan, kada wajib juga orang memenuhi. Tapi seandainya orang hakun, untung. Bila orang kada hakun, kada kawaju orang disalahkan, orang kada salah. Tapi bilanya sudah ada syarat berjanji dan khiyar syaratnya sudah pas saja, harus masanya disebutkan dalam waktu 2 hari saja misalkan, maksimalkan tadi 3 hari, dan barang yang ditukar itu kada rusak dalam waktu itu. Nah lalu ternyata kada sesuai syarat, kita bulikakan, orang yang menjual tadi wajib tuh mensetujui, wajib membulikakan duit, dan barang yang kita tukar wajib kita bulikakan. Nah itu ngarannya khiyar syarat. Nah lalu bagaimana solusinya? Misalkan
bagi kita nang berada di kampung nang pasar itu hanya sebulan seminggu sekali. Kita nukarakan laki sandal misalkan, kita coba tukarakan nomor 38 ternyata kada sadang, nang sadang nomor 40. Berjanji bilanya lakiku kada sadang sandal ini akhirnya aku kada jadi nukarilah, kada kawa. Kenapa? Karena syaratnya khiyar syarat itu boleh diterapkan apabila masanya minimal 3 hari. Sedangkan kita di kampung nih pasar tuh berapa? Seminggu sekali. Kayak apa caranya? Nah, bisa setelah 7 hari bisa kita batalkan jual beli. Cuman bagi si penjual kada wajib mensetujui. Seminggu kemudian kita datang, nah lakiku kada sadang sandal nih, kok kada jadi? Jar si penjual, ayuha. Berarti kada apa-apa, untung to kawa kada jadi. Bila aja penjual kada kawa kada jadi, nah kada kawa itu dasar orang ay. Lain halnya kita kada jadi menggunakan khiyar syarat 3 hari aja. Pasar di Barabai ini kan tiap hari buka. Nukar kita hari ini sudah berjanji bila kada sadang isok membulikakan. Ternyata bujur kada sadang sandal tadi kita bulikakan, penjual mau kada mau harus hakon toh memulikakan duit menerima kembali sandal tadi. Nah, amunnya syarat khiyarnya kada terpenuhi, syarat-syaratnya kada pas, waktunya kayak di pasar di kampung seminggu sekali, nah itu kada kawa khiyar syarat. Tapi masih kawa dibatalkan jual belinya. Tapi amun si penjual kada setuju kada kawa Nah, atau bisa juga dan cara kita jual bahasa. Semalam tuh kita nukar misalkan nukar sandal nomor 38, lalu berjanji bilanya kada sadang kita hurupakan, seminggu kemudian ternyata kada sadang, hendak kita hurupakan sebagai khiyar syarat kada kawa, karena khiyar syarat kan 3 hari aja maksimalnya tuh sudah seminggu. Nah, lalu kayak pacarnya kita jual aja bahasa. Jual bahasa, nah tasarahnya lagi bakat harganya hendak nangkai semalam kah? Berapa semalam? 100.000, anak bermurah, anak belarang boleh aja. Tapi kalau nya membulikakan dengan khiyar syarat, barangnya yang itu jua, duitnya pun amun nang ada nang semalam jua. Berapa harga semalam? 100.000, 100.000 pang. Duitnya amun ada yang semalam jua, bila kadada diganti lawan nang lain, tapi tetap 100.000. Atau berhuruf boleh juga. Nah, aku semalam nukar sandal nomor 38, nah ternyata aku nukarakan lakiku ternyata kada sadang, jadi ku hendak berhuruf lawan yang nomor 40. Ayo aja penjual, nah kada apa-apa lagi toh. Tapi bila orang kada hakun kada kawa disalahkan. Nah, kada kawa orang kada wajib mensetujui. Lain halnya kina ada aib di barang itu. Nah, kalau ada aib itu berlaku pula ngarannya kina khiyar aib. Bilanya ada aib di barang berlaku ngarannya khiyar aib. Nah, habis dah 2 macam khiyar, kan 3 tadi khiyar. Yang pertama khiyar majelis. Jadi selama khiyar majelis itu kita boleh kada jadi membatalkan jual beli selama kita kada berpisah daripada si penjual. Nah, masih aja berduaan, masih aja di toko, kita tiba-tiba kada jadi tanpa ada sebab, barang rusak kada, berjanji kada, itu boleh kada jadi. Itu ngarannya khiyar majelis. Sebagai penjual itu wajib mensetujui, mau kada mau harus ma'akuri orang kada jadi tadi. Atau nang kada jadi penjual, aku asa menyasal aja menjual, nah sayang benar kendaraan tuh kada jadikan menjual, dan inya lawan si pembeli belum berpisah lagi, meskipun tadi sudah berjalan ke Banjar nukar kendaraan di Barabai, lalu berbuat berdua si pembeli si penjual berjalan terus sampai ke Banjar. Sampai ke Banjar berubah pikiran, kada ada berpisah-pisah. Lalu jar si penjual kada jadi aku nah hendak menjual kendaraan, aku asa menyesal sayang lawan kendaraan. Nah, itu sebagai pembeli wajib mensetujui. Nah, harus mahakuni mau kada mau. Tapi bila sudah berpisah itu kada kawa lagi kada jadi. Nah, kecuali orang hakun, nah aku kada jadi nukarina lah semalam kendaraan, aku naikam kuberikan duit ngarannya kuberikan kendaraan hingga memberikan duit, ayo aja ruang. Nah, itu kada bapak lah. Itu ngarannya iqalah, cuman orang kada wajib mensetujui. Tapi bila khiyar ini orang wajib mensetujui. Yang kedua khiyar syarat. Nah, khiyar syarat itu tadi kita boleh kada jadi atau membatalkan jual beli apabila memang ada syarat. Cuman ada ketentuannya. Waktu kita menentukan syarat, waktunya harus jelas dan maksimal 3 hari. Bila lebih 3 hari, nah itu kada sah khiyar syaratnya. Dan barang yang kita tukar itu kada rusak selama masa khiyar itu. Dan kada mesti khiyar syarat ini dilakukan waktu berakad. Bisa aja sudah beberapa hari kemudian. Misalkan ulun nukar baju wadah pian berapa, harganya 300.000. Ulun bawa bulik. Seminggu kemudian ulun HP pian
ya ulun baju belum lagi ulun buka-buka ulun pakai. Nah seandainya baju ini kina rencana anak ulun beriakan gesan anak ulun jar ulun, seandainya anak ulun kina kada katuju kayak apa mamunnya kada jadi aku nukare ayo aja pian. Nah maka boleh juga kira syarat, benda kan sudah seminggu berlalu toh, seminggu berlalu imbah jual beli, imbah berakad, imbah bertransaksi, nah itu tetap boleh kira syarat. Lalu khiyar syarat tadi boleh kada jadi dalam masa 7 hari, dalam masa maksimal 3 hari. 3 hari itu menghitung mulai apabila mulai menentukan khiyar syarat kah atau mulai berakad kah? 3 hari itu dihitung sejak mulai menentukan khiyar syarat. Nah jadi tadi misalkan ulun nukar baju hari Ahad, Senin, Selasa, Arba, Kamis, Jumat ulun HP pian karena patuh aja ya ulun baju ini rencana anak ulun berikan wadah anak nah. Kada jadi ulun seorang memakai, seandainya anak kada katuju bolehlah kada jadi akor jadi pian antar hak, berarti ngarannya khiyar syarat. Tapi dalam waktu maksimal 3 hari. 2 hari kemudian ulun unjuk baju kepada anak, ya anak ulun apa kada katuju, bolehlah ulun kada jadi menukari baju, bajunya ulun bulikakan, duitnya ulun ambil, itu boleh. Ketika ulun kada jadi menukari pian wajib teman setujui karena sudah berjanji bang. Nah maka sudah lawas benar, akadnya menukarnya memang sudah lawas, tapi menentukan syaratnya hanyar saja. Nah, menentukan syarat itu boleh saja kada beimbai lawan berakad. Nah, lalu khiyar syarat tadi maksimal 3 hari, menghitung 3 hari itu bisa dimulai dari menentukan syarat, bukan dimulai dari waktu berakad. Nah, ada satu lagi khiyar itu ngarannya khiyar aib. Dan ini pembahasannya lumayan panjang kena, aib yang seperti apa yang boleh, yang membolehkan kita kada jadi nukari barang. Nah kena ada ketentuan-ketentuannya dan syarat-syaratnya pun ada, dan kalau kita bahas kayaknya kita kada cukup waktu, jadi mungkin cukup di sini dulu. Mungkin kita berikan kesempatan bagi para jemaah kalau ada yang ingin ditanyakan, ulun persilahkan seputar masalah jual beli ini tadi, silahkan kalau ada. Ada 3 menit lagi sebelum Isya. Yang ingin bertakon kita persilahkan. Baik masalah jual beli atau masalah muamalah yang lain, ulun persilahkan. Nah. Ada dakah binanya nek? Ada binanya ya kalau leh. 3 menit lagi ya kalau. Nah cukup sampai di sini ya kalau kita tarusakan nih panjang kita kada habis. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya yang kita bahas khiyar aib pulang kita. Jadi kita akan dijelaskan aib yang seperti apa yang membolehkan kita kada jadi menukari barang. Nah membolehkan kita membulikakan barang itu. Nya kada semua aib kita membolehkan kita membatalkan jual beli. Ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya, insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, yaitu setengah bulan akan datang. Cukup sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita berataan. Salah khilafnya mohon maaf, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan umur, insya Allah berjumpa pulang pada minggu akan datang. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa dua ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, jiran dan tetangga kita berataan. Dan mudah-mudahan segala urusan kita dipermudah oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli natin salihah ila hadratin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma arzuqna hifdzal mursalin wa ilhamal malik muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tawfika. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zina bil hilmi wa akrina bit taqwa wa jamina bis salam wal 'afiyah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrim
وأكرمنا بالفهم وافتح لنا باب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والعلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع نفس لا تشبع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.